Ramadan bukan tentang meninggalkan atau bukan saja tentang meninggalkan kebiasaan yang buruk untuk sementara waktu. Tapi Ramadan adalah titik awal kita untuk menjadi muslim yang baik. Allah musta'an. Masya Allah, tabarakallah. Ramadan masih di sini. Pada detik-detik terakhir ini, mari segera bangun. Tamu itu akan pergi dan dia akan meninggalkan kita. Inilah masa emas, inilah kesempatan terakhir karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Kesempatan yang tersisa untuk menyisakan atau memayahkan diri kita untuk mengejar kemuliaan Ramadan. Sekali lagi, dia akan pergi. Mari lelahkan diri kita, mari berpayah-payah untuk Allah, kita tingkatkan keseriusan kita. Kita ikuti Rasulullah dan para sahabat, karena sesungguhnya ketika sudah mencapai finish, kuda perang itu bukanlah melemahkan atau membuat kecepatannya semakin lambat, tapi dia semakin memacu dirinya untuk sampai ke garis finish. Itulah sejatinya Ramadan. Maka sekali lagi bercerminlah, mari kita bercermin kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang mereka jauh lebih soleh daripada kita tentunya, dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kita sama sekali. Yang di akhir-akhir Ramadan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, mereka berpayah-payah diri mereka. Dan kalau kita melihat bagaimana payahnya diri mereka atau memayahkan diri mereka itu, Masya Allah, gak ada apa-apanya kita ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan sepulang sholat Isya, beliau mengerjakan sholat sepanjang malam sampai terdengar azan subuh dengan wudunya di waktu Isya tadi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, setelah panjang berpuasa pada siang harinya, dia menghabiskan malamnya dengan sholat. Dia hanya tidur sedikit. Bahkan pada sebagian malam pertama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia bangun pada sholat yang setiap rakaatnya seluruh Al-Quran dia khatamkan. Di salah satu kitab syarah, Abu Talib Al-Makki menyebutkan bahwa tentang 40 tabi'in yang biasa atau bisa melakukan sholat subuh dengan wudhunya pada sholat Isya. Syaddad radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, biasa berbaring sepanjang malam sambil miring ke kanan, miring ke kiri. Namun dia tidak tidur. Saat waktu fajar tiba, dia berkata, "Ya Allah, ketakutanku terhadap neraka jahanam telah mengusir kantukku ya Rabb." Selama bulan Ramadan, Aswad bin Yazid biasa tidur sebentar antara maghrib dan isya. Lalu dia beribadah sepanjang malam hingga subuh. Diceritakan bahwa selama 50 tahun lebih, Sa'id bin Musayyab selalu melakukan sholat isya dan sholat fajar atau sholat subuh dengan wudhu yang sama. Silah bin Ashim biasa menghabiskan seluruh malamnya untuk beribadah kepada Allah hingga waktu subuh. Setelah matahari terbit, dia berdoa, "Ya Allah, hamba seperti merasa tidak pantas meminta surga kepadamu. Tetapi hamba hanya mohon kepadamu ya Allah agar engkau menyelamatkan aku dari neraka jahanam." Qatadah biasa membaca seluruh Al-Quran setiap 3 malam pada bulan Ramadan. Namun pada 10 malam terakhir, dia menghatamkan seluruhnya. Itulah Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ramadan yang harusnya membuat kita semua, saya, Anda yang menyaksikan video ini, punya tekad yang kuat bahwa inilah waktu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk Dia mengampuni kita. Jangan sampai Ramadan ini berlalu tanpa ada satupun getaran-getaran cinta, getaran-getaran kita kepada Allah yang ada dalam hati kita. Jangan sampai Ramadan berlalu, kita berlalu tanpa hati yang lebih baik, tanpa hati yang diperbaharui, tanpa iman yang jauh lebih baik. Waliya'udzubillah. Bahkan kita tahu bahwa salah satu orang yang didoakan celaka oleh Jibril alaihissalam adalah orang-orang yang Ramadan berlalu dan dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliya'udzubillah. Kita tidak mau Ramadan seperti itu terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik, yang kita betul-betul merasakan kesedihan berpisah dengannya. Ramadan yang tiap harinya kita merasakan nikmatnya berpuasa, nikmatnya bersedekah, nikmatnya tilawatul Quran, nikmatnya kita mentadabburi ayat-ayat Allah. Itulah sejatinya yang Allah inginkan. Sehingga raga kita diperbaiki dengan puasa tadi. Iman kita, ruh kita
hati kita diperbaiki dengan Al-Quran yang terus kita dekatkan diri kita dengannya selama Ramadan. Selamat tinggal Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita. Semoga Allah pertemukan kami semua dengan Engkau tahun depan, insya Allah.